Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Baiklah anak ibu, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN. Namun kita sudah masuk kepada tema 2, khususnya subtema 1. Jadi di pertemuan ini silahkan dibuka buku paketnya yang tema 2 dan juga buku LKS-nya yang tema 2. Cari yang PPKN. Adapun materi kita yaitu makna persatuan dalam perbedaan dan penerapan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Nah, tujuan dalam mempelajari materi ini yang pertama agar anak ibu mengetahui makna persatuan dalam perbedaan. Yang kedua, agar anak ibu mengetahui nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, agar anak ibu mampu menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama, makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa yang dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Ini sudah ibu ambil dari buku paket yang berada di halaman 84. Bisa anak ibu buka, ini dia. Nah, jadi ada banyak contoh perbedaan di lingkungan sekitar kita. Misalnya, yang pertama, di keluarga besarmu mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda denganmu. Maksudnya, di keluarga anak ibu, keluarga yang dari ayah atau dari ibu ada yang sukunya berbeda dengan suku anak ibu. Nah, contoh yang kedua, di lingkunganmu mungkin ada tetangga yang berbeda budaya denganmu. Jadi kalau ada tetangga kita berbeda dengan kita, kita tidak boleh membeda-bedakan, menghina, tetapi kita harus bersatu dengan cara menghargai perbedaan yang ada. Contoh yang ketiga, saat pergi ke provinsi lain, kita dapat mendengar bahasa daerah yang berbeda. Misal anak ibu pergi ke Sumatera, khususnya Sumatera Utara. Di sana mereka menggunakan bahasa Batak yang mungkin bagi anak ibu tidak pernah mendengarnya atau asing. Jadi kita harus hargai. Misal pergi Jawa. Nah, di sana mayoritas mungkin masyarakatnya menggunakan bahasa Jawa. Jadi kita juga harus tetap hargai. Berikutnya, di sekolah mungkin ada temanmu yang beragama Islam, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Walaupun kita berbeda agama, tidak boleh kita beda-bedakan. Kita tetap harus menghormati mereka, apapun agama yang dianut, tanpa melihat dia itu beragama apa. Oke? Nah, masih yang pertama tadi, sikap apa yang diperlukan dalam mencapai persatuan dalam perbedaan? Nah, ini dia sikapnya. Yang pertama, peduli. Maksud dari peduli itu yaitu memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Misalnya, teman sedang bersedih karena ibunya sedang sakit. Jadi anak ibu harus menghibur dia, bukan mengganggunya atau menghinanya sehingga dia semakin bersedih. Tapi kita harus memahami kondisinya. Itulah maksudnya peduli. Yang kedua, sikapnya yaitu mendahulukan kepentingan bersama. Artinya, kita harus mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, toleransi kepada orang lain. Maksudnya, menghormati dan menghargai antar individu meskipun ada perbedaan. Jadi, apa perbedaan itu?
Misalnya berbeda agama, berbeda suku, bahasa, kemudian berbeda ekonomi, perbedaan kulit. Nah, itu tidak boleh kita jadikan alasan untuk membeda-bedakan. Jadi, apapun itu perbedaannya, kita harus toleransi, kita harus hargai, harus hormati. Ya, yang kedua, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan negeri kita. Jadi, ini adalah kekayaan negeri kita. Apa saja contoh penerapan nilai-nilai persatuan di lingkungan sekolah? Yang pertama, membantu teman kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Jadi, ketika dalam belajar di kelas, ada teman anak ibu yang susah atau belum memahami materi, boleh anak ibu bantu untuk menyampaikan materi atau menjelaskan kepada si teman. Yang tidak boleh adalah membantu teman ketika sedang ujian. Itu tidak boleh ya. Yang kedua, melaksanakan piket kelas bersama. Nah, piket kelas berarti itu kelompok. Kelompok yang sudah dibagikan oleh gurunya pasti berbeda-beda. Ada yang kulitnya putih, kulitnya yang hitam, yang dari suku Jawa, suku Padang, Melayu. Walaupun berbeda, tetapi pekerjaan di kelas tetap dikerjakan, yaitu piket kelas bersama-sama. Yang ketiga, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan teman. Jadi ketika bermain di lingkungan sekolah, dimanapun, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita tidak boleh bermain hanya dengan yang pintar, dengan yang rajin, dengan yang satu agama atau satu suku, tidak boleh ya nak. Tapi semuanya harus tetap kita temani. Contoh keempat, mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Nah, jadi ini sering kita lakukan di sekolah ya nak ya. Nah, jadi contoh-contoh ini sudah pernah anak ibu terapkan di sekolah. Masih banyak contoh yang lain yang belum ada di sini. Kan? Apa manfaatnya? 1. Dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak mengerti. 2. Suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Ketiga, persahabatan semakin erat. Keempat, membangun kekompakan ketika berolahraga. Jadi, nilai-nilai persatuan itu kalau sudah tercipta, inilah dia manfaatnya nak. Oke? Nah, coba perhatikan ini. Pasti anak ibu tahu apa nama permainan ini? Iya, permainan ini adalah gobak sodor atau galasin ya. Nah, pasti pernah dilakukan. Ketika bermain ini, apakah kita memilih atau melihat perbedaan dengan teman? Tentu tidak. Pasti kita bermain dengan siapa saja. Sehingga terciptalah permainan yang menyenangkan, kerjasama, saling menghargai perbedaan yang ada. Dan ini juga kita ketika upacara bendera tidak pernah disuruh, ayo silakan berbaris, yang ganteng saja yang baris, yang jelek masuk kelas. Pernah begitu? Tidak. Atau yang bajunya yang paling bersih silakan upacara, yang tidak ayo silakan keluar. Tidak pernah. Atau silakan berbaris anak ibu yang pintar-pintar saja, atau yang pandai berbahasa Inggris silahkan, yang tidak boleh upacara. Tidak boleh kan nak? Nah, jadi ketika upacara ini tidak melihat siapapun, mau pintar, kaya, miskin, suku apapun tidak dilihat. Perbedaan itulah yang menjadikan kita bersatu. Sesuai semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Silahkan dibuka buku paket halaman 97. Ini dia nak. Pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan lingkungan masyarakat. Nah, perbedaan ini yang disatukan dalam kerukunan dapat menjadi kekuatan sebuah bangsa. Inilah alasan mengapa kerukunan penting untuk menciptakan persatuan. Nah, apa saja contohnya?
Contoh penerapannya di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Misalnya ada tetangga, rumahnya kebakaran. Kita harus membantu. Kita bantu mereka berupa materi, tenaga, atau doa. Kita tidak mesti lihat, oh yang kebakaran itu rumahnya Pak Pejabat, kita bantu. Oh kalau nggak Pak Pejabat nggak usah kita bantu. Tidak boleh. Atau, oh yang kebakaran itu ini orang kaya, kita bantu dong. Tidak boleh. Jadi tidak boleh kita lihat apapun latar belakangnya, siapapun tetap kita bantu. Contoh berikutnya, mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Bila ada teman kita yang agamanya berbeda, misalnya agama Kristen, kita tidak boleh paksa dia untuk mengikuti ajaran agama kita, atau kita mengganggu teman kita yang sedang beribadah. Tidak boleh. Jadi itu laksanakanlah sesuai ajaran masing-masing. Harus menghormati dan menghargai. Itulah namanya toleransi. Yang ketiga, membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku atau agama. Misalnya ada tetangga anak ibu belum ada makanan di rumahnya. Nah, melihat kondisi begitu, silahkan antarkan makanan ke tetangga yang ada kesusahan. Jadi tidak mesti lihat dia itu harus satu suku dengan kita, satu agama. Tidak. Kalau kita menerapkan sikap yang tadi nak, peduli, toleransi, dan mengutamakan kepentingan bersama, insya Allah kehidupan kita nyaman, aman, damai, harmonis, rukun, tidak ada perpecahan. Nah, apa saja manfaatnya? Yang pertama, kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Berarti jauh dari berantem-berantem. Gitu dia. Yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi pekerjaan yang berat itu cepat selesai. Dan yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Jadi ketika dalam bermusyawarah mufakat, nah pendapat setiap orang itu berbeda. Jadi ketika banyak pendapatnya itu dapat memudahkan mencari solusi ketika bermusyawarah. Namun tetap diingat harus menghargai. Nah, tugas mandiri anak ibu bisa dilihat di sini ada di LKS tema 2 halaman 22 sampai 23. Kerjakan soal yang berbentuk pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Ada di buku paket Bu Pena halaman 99. Kerjakan muatan PKN-nya saja. Jadi total soal atau tugas mandiri anak ibu hanya 15. Ibu lampirkan ini yang ada di LKS, pilihan bergandanya saja. Kerjakan di mana Bu? Di LKS-nya langsung. Atau yang tidak punya boleh di buku tulis. Nah, yang ini tugas yang ada di buku paket Bu Pena yang berada di halaman 99. Jadi bisa anak ibu lihat di sini, boleh kerjakan di buku tulis atau di sini. Kalau nggak cukup ya di buku tulis. Tulis dengan rapi, dengan bersih agar bisa ibu baca dengan jelas pada saat mengoreksinya. Jadi bagi anak ibu yang sudah selesai boleh langsung kirimkan ke ibu. Bagi yang belum boleh kerjakan sebelum pukul 12 malam. Itu saja materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, sehat selalu. Kita tutup dengan melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.